Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan pengkajian tentang Kutubus Sittah atau kitab-kitab hadis yang 6. Tapi saya masukkan juga di sini kitab Muwatta ya. Ini adalah vol yang kedua karena volume pertama kita sudah sampaikan dulu. Ini anaknya baru tidur ya. Alhamdulillah bisa buat video karena dia sedang tidur. Nah, kemarin kita sudah sampai pada kitab Sunan Tirmidzi ya. Maka kita lanjutkan sunan berikutnya. Ini ada Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah ada 4 jilid kita. Kemudian ada yang disyarah, syuruh Sunan Ibnu Majah. Jadi syarah-syarah kecil atau istilahnya itu hasyiah untuk Ibnu Majah, kan banyak itu. Nah, dikumpulkan oleh seorang syekh kontemporer menjadi satu kitab tebal seperti ini ya. Nah, maka syarahnya bagus kalau mempelajari Ibnu Majah dengan membawa ini karena kumpulan syarah yang ada sudah ada di situ. Tapi memang syarah-syarah ringkas. Kemudian di sini ada Sunan Darimi. Sunan Darimi ini ada 2 jilid dan sudah saya ringkas menjadi kitab Mukhtasar Sunan Darimi. Yang insya Allah kita ajarkan di kajian di rumah. Nah, Sunan Darimi ini belum ada pensyarahnya kecuali ulama kontemporer. Ini namanya adalah Syekh Abu Asim Nabil Al-Ghamri. Ini keturunan dari Sayyid ya, itu maksudnya adalah Habaib. Nah, beliau menulis kitab judulnya Fathul Mannan. Ini syarah dari Sunan Ad-Darimi ini. Ada beberapa jilid tapi saya baru mengcopy jilid yang pertama saja untuk mengetahui bagaimana metode syarah beliau. Nah, kalau sudah ada duit nanti akan beli yang asli, kalau mudah ya, kalau tidak ada ya berarti, kalau tidak mudah berarti kita cetak lagi fotokopi jilid-jilid berikutnya. Sunan Ibnu Majah juga sudah saya ringkas ya menjadi Mukhtasar Sunan Ibnu Majah. Dan secara peringkasan saya adalah dengan menampilkan setiap babnya cuma 1 atau 2 hadis saja. Sehingga bab-babnya enggak ada yang saya hapus. Dan ini sudah Mukhtasar Sunan Ibnu Majah tadi sudah dibaca oleh teman-teman di Aljazair dan ada yang menginformasikan ke saya bahwa syekh mereka memuji kitab Mukhtasar tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada juga kitab-kitab hadis yang lain, tetapi kitab-kitab hadis ini adalah kitab yang kurang populer. Ya sebenarnya populer, cuma kepopulernya di bawah Kutubus Sittah ya. Ini ada kitab Syarhus Sunnah karya Imam Baghawi. Ini mirip dengan Sunan Tirmidzi, yaitu setelah disebutkan hadisnya lalu disebutkan fikihnya. Ada juga kitab Mishkatul Masabih. Ini saya beli 2 naskah karena yang pertama dulu saya beli Mishkatul Masabih 2 jilid ini belum ada takhrijnya. Nah, otomatis untuk memilah yang sahih yang dhaif kan susah nih. Nah, akhirnya saya mendapatkan yang ada takhrijnya ini yang 3 jilid. Dan Mishkatul Masabih ini sudah diringkas oleh guru kami Syekh Nuruddin Banjari menjadi kitab Tahdzib Mishkatil Masabih ya, diringkas oleh beliau dalam 2 jilid juga. Kemudian ini Sunan Nasa'i. Nah, Sunan Nasa'i belum kita bicarakan tadi karena ini barusan beli ya. Semestinya berada di atas karena tempatnya sudah penuh ya, kita taruh di bawah. Ini belinya barusan ini. Sunan Nasa'i ada 1 jilid yang kita beli supaya mudah untuk daurah. Dan saya belinya waktu itu karena ada daurah bersama Syekh Muhammad Hisham Tahiri dari Kuwait. Kita mengikuti secara live streaming saja ya, daripada kita pergi ke sana susah dan habis biaya besar, maka dengan live streaming saja. Kemudian ini banyak sekali kitab-kitab hadis yang merupakan nukilan dari kitab yang lain. Misalnya ini adalah Nailul Maram min Ahadithi Khairil Anam. Ini sebenarnya nukilan dari Bulughul Aba dari Jami'us Shaghir. Demikian juga Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Ini sebenarnya kalau diperhatikan ya nukilan dari Jami'us Shaghir. Sama juga kitab ini ya. Ini kitab kecil Shifa'us Saqim fi Ahaditsil Munqidhil Azim. Ini juga diambil dari Jami'us Shaghir. Jadi banyak sekali kitab-kitab hadis nukilan ya yang diambil dari Jami'us Shaghir, dan ini menunjukkan betapa berkahnya kitab Jami'us Shaghir, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diringkas oleh banyak ulama menjadi kitab-kitab yang lain. Termasuk saya juga meringkas Jami'us Shaghir, ada 2 ringkasan. Ringkasan pertama adalah Mukhtasarul Jami'us Shaghir wa Ziyadatih. Jadi Jami'us Shaghir itu setelah selesai kan Imam Suyuti nulis tambahannya kan. Nah, saya ringkas 2 kitab itu, Jami'us Shaghir dan ringkasannya menjadi 1 kitab.
Kemudian saya meringkas lagi yang lebih ringan yaitu Al-Mukhtasarus Shaghir lil Jami' Shaghir, dan alhamdulillah sudah selesai pembahasannya di kajian Senin di Waru ya, dan sudah diupload di YouTube. Alhamdulillah itu bisa disimak di sana. Nah, ini syarah untuk Jami' Shaghir yang populer adalah Faidul Qadir nih. Ini ada 6 jilid karya Syekh Munawi, dan beliau juga mensyarah dengan ringkas judulnya At-Taisir. Kalau Faidul Qadir ini syarahnya cukup panjang, nah maka diringkas menjadi At-Taisir. Dan kitab Jami' Shaghir oleh Syekh Albani dibagi dua. Ada Sahihul Jami' Shaghir wa Ziyadati, ini 2 jilid. Kemudian ada Dha'iful Jami' Shaghir wa Ziyadati, itu 1 jilid. Nah, adapun ini bukan kitab Faidul Qadir, tapi kitab apa? Irsyadul Basir ila Tartibi Faidul Qadir. Jadi kitab Faidul Qadir karya Munawi tadi itu diurutkan oleh seorang syekh kontemporer dari Mesir ya. Ini sampai 11 jilid. Ini diurutkan sesuai dengan pembahasan fikih ya, dimulai dari kitab Thaharah, kemudian kitab salat dan sebagainya. Nah, maka ini tidak melakukan apa-apa, maksudnya tidak menambahkan apa-apa untuk kitab Faidul Qadir, tapi hanya memindahkan saja. Sehingga kesalahan-kesalahan yang ada di sini, karena ini salah cetak banyak, maka itu terpindah juga ke sini. Jadi menurut saya kurang tahqiqan di sini ya. Hanya asal pindah saja, tapi tidak memperbaiki kesalahan-kesalahan cetak yang ada pada kitab sebelumnya. Dan saya belum menemukan kitab Faidul Qadir yang cetakannya selamat dari kesalahan, saya belum menemukan. Ini kitab yang saya beli ini yang cetakan Darul Kutubil Ilmiyah Beirut. Ini Masya Allah kesalahannya sangat banyak sekali. Dan sudah ada tanda-tanda kesalahannya, tanda-tanda untuk yang salahnya pada naskah ini. Karena setiap kali ada yang salah itu saya kasih tanda stabilo sebagai tanda untuk kemudian hari kalau mau dibahas. Kemudian ada juga ini kitab At-Targhib wa Tarhib karya Mungdiri, ini khusus untuk hadis-hadis hasungan dan hadis-hadis larangan. Ada juga kitab At-Tarjul Jami' lil Usul. Nah, yang dimaksud usul itu adalah usulus sittah atau kutubus sittah. Sehingga Al-Jami' lil Usul artinya satu kitab yang mengumpulkan kutubus sittah. Nah, maka dulu sebelum nikah saya kan pengen menghatamkan kutubus sittah. Jangan nikah dulu sebelum khatam kutubus sittah. Nah, ternyata untuk menghatamkan kutubus sittah susah sekali menurut saya ya, karena ya namanya kita membaca sendiri tanpa guru, sehingga terkesan asal-asalan begitu, maksudnya semau gue, tidak ada jadwal yang tertib. Akhirnya saya khatamkan kutubus sittah melalui kitab ini, At-Tajul Jami' lil Usul. Karena kita membaca kitab ini 5 jilid itu sama dengan sudah membaca semua hadis yang ada dalam kutubus sittah. Hanya saja diringkas sehingga yang sudah ada di Bukhari misalnya tidak akan kita baca lagi ketika membaca Sunan Tirmidzi karena isinya sama. Nah, maka membaca 5 jilid ini sama dengan sudah membaca kutubus sittah semuanya. Tapi karena baru sekali membaca kitab ini, akhirnya ketika saya ziarah kepada seorang syekh dari Aljazair yang tinggal di Indonesia, beliau katakan, kamu ulangi lagi, baca lagi. Ya, maka membaca 1 kali menurut beliau tidak cukup, harus diulang lagi 2 kali, 3 kali, terus seperti itu. Nah, kitab yang seperti ini ada juga yang judulnya adalah Taisirul Usul ila Jami'ul Usul min Hadithi Rasul. Ini 4 jilid. Ini juga merupakan ringkasan atau bukan ringkasan ya, kumpulan dari Kutubus Sittah ditulis oleh Ibnu Taibah. Ini ulama lebih lama. Kalau yang Tajul Jami ini ulama lebih baru, ini orang dari Mesir. Jadi Masya Allah ulama-ulama Mesir banyak yang handal-handal. Di sini adalah kitab hadis yang populer di Indonesia. Ada 3 yang saya beli banyak di sini. Yang pertama Riyadhus Shalihin, yang kedua Bulughul Maram, yang ketiga adalah Syama'il Muhammadiyah. Oh, ada satu lagi ya, yaitu Umdatul Ahkam. Kenapa untuk 4 kitab ini saya beli banyak? Karena ini kitab yang sangat populer sekali. Ya, siapa nggak kenal sama Riyadhus Shalihin? Maka ada Riyadhus Shalihin, ada Dalilul Falihin, syarahnya Riyadhus Shalihin. Ada juga syarah ringkas untuk Riyadhus Shalihin, ini ulama kontemporer masih hidup dari Maroko atau dari Tunis ya. Ini syarahnya Femen, saya cuma punya jilid 4 karena waktu itu dijual murah, yaitu karena tidak ada yang lain. Kemudian ini ada syarah Riyadhus Shalihin ringkas juga, ini ditulis oleh ulama India yang masih hidup juga beliau. Nah, adapun Bulughul Maram ini saya kumpulkan beberapa naskah, ada naskah yang ditahqiq oleh muridnya Syekh Albani ini. Demikian juga ada naskah yang ditahqiq oleh ulama masih hidup kontemporer. Kalau ini adalah naskah Bulughul Maram yang paling lama,
ditahqiq oleh Muhammad Hamid Al-Fiqi. Kemudian ini naskah Bulughul Maram yang ada ta'liq dari 3 ulama besar. Tambah satu lagi ya, Adabul Mufrad ya. Jadi kitab-kitab yang populer yang paling bagus untuk kita pelajari bersama sekeluarga itu biasanya saya beli banyak seperti ini. Ini Adabul Mufrad saya beli 4. Nah, ini bisa untuk anak, istri, bapak, anak lagi ya, atau bapak, istri 1, istri 2, istri 3. Masya Allah, semuanya mempelajari apa? Kitab-kitab ini bagus seperti ini. Wallahu a'lam.